Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, kalian bisa bayangin gak terjebak di sebuah kehidupan di mana nama keluargamu adalah kutukan, di mana setiap orang memandangmu seperti kamu adalah sampah, padahal kamu bahkan gak tahu kesalahan apa yang udah kamu buat. Itulah hidup Yoon Ji-woo guys, seorang siswi SMA yang setiap hari harus melawan dunia. Hari itu Ji-woo masuki sekolah dengan wajah datar, tapi dalam dirinya ia menopang amarah dan luka yang tak pernah hilang. Semua mata memandangnya sinis, bisikan-bisikan kotor mengikutinya dari lorong ke lorong. Alasannya, ayahnya, Yoon Dong-hun, adalah buronan polisi guys. Seorang kriminal besar dari organisasi Dongcheon. Ji-woo sendiri muak karena semua orang menghukumnya atas dosa yang bukan miliknya. Muak karena ia bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Dan yang paling pahit, ia bahkan sudah lama nggak bertemu ayahnya. Suatu hari ketika jam pelajaran dimulai guys, sekelompok polisi tiba-tiba masuk ke sekolah dan membawa Ji-woo ke ruang khusus. Mereka nggak peduli ia masih anak sekolah. Yang mereka lihat hanyalah anak seorang kriminal. Polisi menekannya, menuduhnya, menutupi ayahnya. Mereka memaksa Ji-woo untuk mengungkap tempat persembunyian Dong-hun. Tapi Ji-woo hanya merapatkan bibir, menatap mereka dengan tatapan putus asa sekaligus marah. Kalau kalian menangkap dia, cari sendiri, jawab Ji-woo dingin. Ia dilepaskan, tapi rasa sakitnya tidak hilang. Dunia seolah ingin memaksanya membenci ayahnya. Masalah belum selesai sampai di sini guys. Di luar kelas beberapa murid laki-laki mendekatinya. Mereka mengejek ayahnya, menuduhnya anak kriminal, bahkan memancingnya dengan kata-kata menjijikan. Ji-woo nggak tinggal diam, ia melawan, memukul, menendang, seolah semua rasa frustrasinya meledak sekaligus. Tapi tentu saja itu makin memperburuk hidupnya. Sekolah hanya melihatnya sebagai pembuat masalah. Tidak satupun tempat yang bisa ia jadikan rumah guys. Malamnya, saat Ji-woo duduk sendiri di kamar sempit apartemennya, sebuah ketukan terdengar dari pintu. Ia membuka pintu sedikit dan matanya langsung membesar. Yoon Dong-hun wajahnya tampak lelah, rambutnya acak-acakan, dan mata itu mata yang merindukan putrinya. Pertemuan itu sunyi sejenak. Kemudian Ji-woo meledak marah, menyalahkan ayahnya atas semua penderitaan yang ia alami. Ayahnya menunduk, suaranya lembut, penuh penyesalan. Ia berkata bahwa ia akan menyelesaikan semua ini, akan membersihkan nama mereka, akan memperbaiki segalanya. Tapi Ji-woo yang hatinya sudah remuk, gak percaya. Pertemuan singkat itu berakhir dingin. Ayahnya pergi, tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Beberapa menit setelah ayahnya pergi, pintu kembali diketuk. Ji-woo yang mengira ayahnya kembali, berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang kecil itu. Tapi yang ia lihat bukan ayahnya, melainkan seorang pria bertopeng. Dengan satu gerakan cepat, pria itu menembakkan pistolnya. Ji-woo terlonjak, tubuh ayahnya terlihat jatuh tepat di depannya, di lantai lorong apartemen itu. Darahnya mengalir memenuhi lantai, sementara Ji-woo hanya bisa menjerit dari balik pintu yang terkunci. Dunia yang sudah kelam itu kini runtuh sepenuhnya. Polisi datang memeriksa TKP dan berkata mereka akan mencari pelaku. Tapi Ji-woo tahu itu bohong. Kasus ini hanya akan jadi usang di laci kantor polisi. Ia memutuskan jika ingin keadilan, ia harus mencarinya sendiri. Tak ada lagi tempat untuk bergantung, tak ada lagi alasan untuk percaya pada hukum yang membiarkan ayahnya mati begitu saja. Dengan hati yang sudah berubah menjadi batu, Ji-woo pergi ke markas organisasi Dongcheon, tempat yang selama ini membuat hidupnya sengsara. Kini ia datangi untuk meminta bantuan. Di sana ia bertemu Choi Mu-jin, pemimpin Dongcheon sekaligus sahabat terdekat ayahnya. Berbeda dari semua orang menghakiminya, Mu-jin melihat Ji-woo dengan tatapan tenang. Ia tahu siapa ayahnya dan ia tahu apa yang membuat Ji-woo datang malam ini. Saat Ji-woo bertanya siapa yang membunuh ayahnya, Mu-jin tidak menjawab. Yang ia berikan adalah pilihan. Jika kau ingin menemukan pembunuh itu, kau harus menjadi kuat. Masuklah ke dunia kami, belajarlah bertarung, dan cari jawabannya sendiri.
Jiwoo menatap matanya dan di sana ia menemukan sesuatu yang tidak ia temukan dimanapun. Arah. Dengan suara gemetar tetapi penuh tekad, Jiwoo menjawab, "Aku akan membunuh orang yang membunuh ayahku dengan tanganku sendiri." Malam itu di bawah lampu redup markas Dongcheon, seorang gadis remaja meninggalkan masa lalunya dan mengambil langkah pertama menuju dunia penuh darah dan pengkhianatan. Episode pun berakhir guys, meninggalkan satu pesan kuat, ini bukan kisah biasa. Ini kisah tentang seorang gadis yang rela meninggalkan identitasnya demi sebuah nama ayahnya. Open pamit dulu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.